Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Claudia Dasman dari Institut Pertanian Stipal Yogyakarta, kelas Konservasi dan Restorasi NIM 22736. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh atau remote sensing dalam bidang kehutanan. Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi tentang objek atau gejala di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung. Karena tanpa kontak langsung diperlukan media supaya objek atau gejala tersebut dapat diamati dan didekati oleh si penafsir. Media ini berupa citra. Citra adalah gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa gambar pada foto yang dibuahkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Pada umumnya, ia digunakan bila radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari suatu objek tidak langsung direkam pada film. Dalam penginderaan jauh, didapat masukkan data atau hasil observasi yang disebut citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati, sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Sebagai contoh, memotret bunga di taman. Foto bunga yang berhasil kita buat itu merupakan citra bunga tersebut. Menurut Simonet 1983, bahwa citra sebagai gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa gambaran pada foto yang didapat dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Di dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah yang berarti citra dalam bahasa Indonesia, yaitu image dan imagery. Akan tetapi, istilah imagery dirasa lebih tepat penggunaannya. Interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar untuk digunakan dalam disiplin ilmu seperti geologi, geografi, ekologi, dan geodesi. Agar dapat dimanfaatkan, maka citra tersebut harus diinterpretasikan atau diterjemahkan atau ditafsirkan terlebih dahulu. Dalam menginterpretasikan citra dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, deteksi ialah pengenalan objek yang mempunyai karakteristik tertentu oleh sensor. Yang kedua, identifikasi ialah mencirikan objek dengan menggunakan data rujukan. Yang ketiga, analisis ialah mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara rinci. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama, tenaga untuk penginderaan jauh. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan. Untuk itu, diperlukan tenaga penghubung yang membaca data dengan objek ke sensor. Data tersebut dikumpulkan dan direkam dengan 3 cara dengan variasi, yaitu distribusi daya, distribusi gelombang bunyi, dan distribusi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang paling dulu dikenal orang dan paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh hingga sekarang ialah spektrum tampak yang dibatasi oleh gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Yang ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Tenaga dalam penginderaan jauh merupakan tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor dapat berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, dan tenaga elektromagnetik. Yang keempat, sensor atau alat penginderaan. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor itu dan semakin baik resolusi spasial dari citra. Yang kelima, pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu menggunakan komputer. Foto udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara numerik. Yang keenam, penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen paling penting dalam penginderaan jauh, karena
Para penggunalah yang dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh tersebut. Data yang dihasilkan mencakup wilayah, sumber daya alam suatu negara yang merupakan data sangat penting untuk kepentingan orang banyak. Maka data ini penting dijaga penggunaannya. Manfaat penginderaan jauh di bidang kehutanan. Pemanfaatan penginderaan jauh pada bidang kehutanan berkaitan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara berkesinambungan dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Oke teman-teman semua, jadi sekian pembahasan saya mengenai penginderaan jauh atau remote sensing dalam bidang kehutanan. Thanks for watching.